Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya adalah Rita Gesakalin dengan NPM 2315061002. Saya berasal dari kelas PSTIB kelompok 3B. Jadi saya di sini hari ini akan menjelaskan tentang register, terutama register rangkaian SISO. Jadi pertama saya akan jelaskan dulu register itu apa. Register itu adalah gabungan dari jenis-jenis dari flip-flop. Jadi flip-flop itu saling terhubung dan digabungkan. Nah, itu namanya register. Nah, sini saya akan menjelaskan register SISO atau serial in serial out. Nah, jadi register SISO ini atau serial in serial out ini sesuai dengan namanya ya. Jadi register SISO ini itu artinya dia memiliki masukan satu dan memiliki keluaran satu. Jadi dia masuknya satu-satu atau serial dan keluarnya secara serial juga atau satu-satu juga. Nah, jadi saya langsung aja ke contohnya ya. Nah, di sini tuh ada contoh dari rangkaian SISO. Jadi bisa dilihat nih, register itu adalah gabungan dari banyak flip-flop. Di sini ada menggunakan D flip-flop ya. Ada 4 D flip-flop, satu logic state, satu logic probe, dan sini harusnya clock. Jadi saya akan ganti ke clock dulu ya. Nah, jadi clock ini tuh fungsinya sebagai switch yang otomatis. Jadi dia akan berkedap-kedip gitu. Jadi dia berganti-ganti terus dari 0 ke 1. Jadi kalau bisa kita kan nih, kita lihat tuh, nah dia ganti-ganti terus dari 0 ke 1, dari 0 ke 1, berubah warna. Merah itu 0, merah itu 1 dan biru itu 0 ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan contohnya ini itu desimal 7, binary itu 110 1110. Jadi kita baca dari kanan tapi dari masukin input dari kiri ya. Jadi kita mulai dulu di sini 0. Terus kita klik 1 1 1 1. Jangan bisa lihat tadi dia bergerak ya. Dari yang tadi 0 jadi 1 sekarang. Nah, jadi pertama dia masuk dulu ke U1, terus berpindah lagi ke U2, terus ke U3, terus ke 4, baru keluar dari ke logic probe. Nah, itu pakai clock, jadi dia otomatis itu. Tapi dia cepat. Jadi kita kalau misalnya mau lihat input satu kita susah. Kalau misalnya mau tulisin ditabel kebenaran. Nah, kita jadi biasanya logic clocknya ini tuh diganti dengan logic state seperti ini. Nah, jadi saat ini kalau kita kan, jadi inputnya masih 0 karena logic state-nya yang pengganti clock masih 0. Jadi istilahnya katupnya belum dibuka lah. Jadi kalau misalnya kita buka ini, dia gerak. Sekarang satunya ada di sini. Nah, terus kita akan pakai 0101 deh untuk binary ya. Jadi ini udah masuk 1, terus kita ganti jadi 0. Kita hidupin lagi clocknya. Kita lihat pindah lagi tuh, dia masuk ke 0 sekarang di sini. Jadi 1, kita nyalain lagi clocknya. Terus kita jadi 0, kita nyalain lagi clocknya. Nah, saya lihat nih kan, dia hasilnya itu berapa? Hasil outputnya itu berapa? Jadi hasilnya itu adalah 1010. Itu kalau dari kiri itu 0101. Jadi sesuai dengan itu ya, inputnya ya. Jadi hasil register ini tuh kebanyakan emang outputnya itu sesuai dengan inputnya. Jadi cara bacanya itu dari kanan ke kiri 1010. Nah, jadi ini nih salah satu keunikan dari SISO. Jadi dia itu masuknya itu perlahan-perlahan gitu. Satu-satu, dia masuk 1 terus keluar 1. Dia urutan sesuai dengan masuknya. Nah, jadi fungsi ganti clock itu ke logic state. Jadi kita bisa lihat pergerakan dari ini. Karena kalau pakai logic state nih ya, saya ganti lagi ke clock. Saya hilangin logic state-nya ini. Saya stop dulu. Kita delete object, kita ganti ke clock.
Nah, terus kita mulai lagi deh dari 1010 1010 kita nggak kelihatan tuh, agak cepet dia, jadi kita bingung nanti waktu mau masukinnya. Nah kan jadi tulisannya 0000 kan. Jadi kita nggak lihat tadi apa namanya, output setiap flip flopnya itu berapa. Nah itu penting buat ditulis di tabel kebenaran. Jadi itu kenapa kita diganti ke logic state. Oke, jadi sekian saja dulu ya untuk penjelasan saya tentang SISO. Jadi SISO itu dapat disimpulkan adalah rangkaian register yang terdiri dari berbagai jenis flip flop, dan kasus ini D flip flop, yang memiliki biasanya satu input yang masuk secara seri dan keluar juga satu output secara seri juga. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.